Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu fasabbarahu wa ardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa atqah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi man akhsha wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayah yang selalu diberikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah ba'dal mi'ah. Qala al-imam At-Taj Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrarih. Hikmah yang ke-102 dari Al-Hikam, berkata Imam Tajuddin Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrarih. Liyukhaffif alamal bala anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli lak alladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Artinya, hendaklah meringankan akan sakitnya bala, hendaklah meringankan akan beban bala daripada engkau oleh pengetahuan engkau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bala itu bagi engkau. Maka Tuhan yang berhadap akan engkau daripada Tuhan itu segala takdir, dialah Tuhan yang membiasakan kepada engkau pilihan yang terbaik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah arti terjemah daripada hikmah yang ke-102 ini. Idza asabatka musibah aw nazalat bika baliyah bi badanin aw ahlin aw malin aw jahin fa'lam anna man anzala dzalik 'alaik huwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-muttasifu bir-ra'fati war-rahmah li ibadihi wa huwa alladhi 'awwadaka husnal ikhtiyari lak. Apabila menimpa akan engkau suatu musibah atau turun dengan engkau satu bala, baik itu pada badan sakit misalnya, au ahlin, atau menimpa anak istri kita, au malin, atau harta kita. Misalnya kita punya ternak, matian ternak kita, atau punya kebun habis dimakan hama,
au jahin atau kedudukan. Dulunya punya pangkat, sekarang dilingsirkan. Dulu jadi kepala desa, sekarang kada terpilih lagi. Nah, maka ketahuilah bahwa yang menurunkan semua itu atas engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu bersifat dengan kasih sayang bagi hamba-hambanya, dan Allah itulah Tuhan yang selalu biasa kepada engkau memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-102 ini beliau memberikan arahan kepada kita apabila kita mendapat suatu hal-hal yang kita tidak senang, kita mendapat bala, mendapat musibah, maka cara untuk meringankannya, cara untuk bisa menerimanya dengan lapang hati, maka caranya antara lain, kata beliau, adalah bahwa ingat, yang menurunkan bala ini adalah Allah Tuhan engkau, yang bersifat kasih sayang kepada engkau, yang selalu memberikan pilihan-pilihan terbaik kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza alimta anna Allah rahimun bik wa nazirun ilaik fa kullu ma yuriduhu alaika minal musibah wal bala an tasbira wa tarda. Bila engkau sudah tahu bahwa Allah itu sangat sayang dengan engkau, Allah itu sangat perhatian kepada engkau, maka tiap-tiap sesuatu yang Dia datangkan atas engkau daripada musibah dan bala, bahwa engkau sabar dan ridha. Wal tuhassin bihi zannak wal ta'taqid anna dzalik husna ikhtiyarin laka wa anna dzalik masalih khafiyah laka la ya'lamuha illa Allah subhanahu. Dan baiklah engkau sangka dengan Allah dan yakini bahwa yang demikian itu bala musibah yang diturunkan kepada kita itu merupakan pilihan Allah yang baik untuk kita, dan bahwa di dalam itu bala musibah sebenarnya banyak kemaslahatan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika demikian, fahina idzin yakhiful bala, yakhifu alamul bala, maka ketika itu ringanlah sakitnya bala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kita mendapat satu musibah, kita yakini bahwa itu datangnya dari Allah, datangnya dari Allah yang Maha Pengasih Penyayang, dan kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka apa? Bahwa musibah yang diberikan Allah kepadaku ini adalah untuk kebaikanku. Sesuatu yang sakit yang kuterima sekarang ini adalah untuk kebahagiaanku, keselamatanku di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian kita bisa menerima bala dan musibah itu dengan sabar dan ridha. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita bisa menerima dengan lapang, bisa sabar sewaktu orang tabib atau dokter hendak membedah kita, hendak mengoperasi kita,
Nah, kita mendaftar, antri lagi 2-3 bulan hanya sampai giliran untuk dioperasi. Padahal sakit tuh, dibedah, dijahit. Tapi kita dengan senang hati. Karena apa sebabnya? Karena kita yakin bahwa dokter ini tujuannya baik. Karena kita meyakini bahwa sesudah ini dibedah, aku akan sehat, penyakitku akan hilang, sehingga aku mudah, nyaman bekerja. Nah, maka kita dengan senang hati untuk dibedah oleh tabib, oleh dokter tadi. Itu contoh bahwa musibah yang diberikan Allah kepada kita itu seperti suntikan, seperti jahitan, seperti bedah, yang tujuannya adalah tentu untuk kebaikan kita. Karena Allah yang menurunkan bala kepada kita ini, Allah ini zat yang maha pengasih penyayang kepada kita, yang perbuatannya tidak akan sia-sia, pasti ada maslahat yang banyak kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah cara para salihin untuk meringankan musibah, untuk meringankan bala yang menimpa mereka itu. Di antara kemaslahatan dengan bala ini, kebaikan yang kita terima melalui bala, bencana, musibah ini, takfiruz dzunub, dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa. Ada dosa-dosa kita di dalam tubuh kita ini yang hanya bisa hilang dengan menderita sakit. Ada dosa-dosa di tubuh kita yang bisa hilang dengan istighfar, ada dengan puasa, ada dengan tahajud. Tapi ada juga dosa-dosa di dalam tubuh kita yang tidak bisa hilang kecuali dengan penderitaan melalui musibah atau bala. Maslahatnya lagi antara lain raf'ud darajat. Nah, mungkin kita kada punya dosa yang mesti dihilangkan dengan sakit itu, tetapi derajat kita mesti ditinggikan oleh Allah melalui musibah itu. Antara lain lagi musibah yang diturunkan Allah kepada kita itu untuk menolak musibah yang lebih besar menimpa kita. Umpamanya kita hendak ke Banjarmasin, sudah siap, tahu-tahu ada halangan, kepala sakit atau gigi sakit, sehingga batal, kada jadi ke Banjarmasin. Maka ke Banjar ini urusan yang menguntungkan, ke Banjar ini urusan yang menguntungkan. Tapi karena hari sakit kepala, gagal ke Banjarmasin. Nah, ini barangkali ada hikmah, ada maslahat di dalamnya. Kita gagal berangkat ini. Barangkali andai kita berangkat ke Banjarmasin, di Binuang tabrakan bisa pecah kepala kita. Bisa pecah kepala kita. Digagalkan oleh Allah, digantikan dengan sakit kepala sedikit saja. Nah, itu kita hanya Allah yang tahu, la ya'lamuha illallah. Pokoknya setiap hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apapun bentuknya, itu pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalam yang tidak nyaman itu. Pasti ada kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, antara lain lagi untuk menghadapi musibah bala yang menimpa kita ini adalah mengingat bahwa ini adalah ujian Allah. Allah hendak menguji aku apakah cinta atau kada kepada Allah itu. Nah, sekarang ini kita mungkin mengaku cinta kepada Allah, cinta kada cinta lawan Allah. Belum diuji lagi nih.
Nah, Allah hendak menguji itu. Bukan Tuhan menguji untuk Tuhan. Tuhan kada perlu ujian, Tuhan sudah tahu sama dengannya. Cuma kita ini kan kada tahu apakah bujur-bujur cinta kepada Allah atau kada bujur cintanya. Nah, diturunkan Allah bala. Nah, bila seseorang ini bisa menerima dengan sabar, dengan ridha, nah berarti ini orang benar pengakuannya bahwa aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap bala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, maka itu adalah banyak kebaikan, banyak kemaslahatan yang tersembunyi di dalamnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidak ada yang mengenai akan seorang muslim daripada keletihan, keuyuhan, lapah, atau sakit, atau duka cita karena memikirkan hal yang akan terjadi. Kita ini sedih nah pikiran nah. Ini parak tanggal 10 bayar lampu kada ada duitnya, kayak apa nih? Hamil. Wala hazan, sedih karena ingat kejadian masa lampau. Tak ingat anak mati, timbul sedih dalam hati. Wala aza, dan tidak ada satu gangguan dari orang lain, dari manusia yang menyakiti kita lewat kata-katanya atau lewat apanya. Dan tidak pula duka cita yang sedang dihadapi, sehingga duri yang masuk melukai kita, melainkan Allah menghapuskan dengan semua itu sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Para muhibbin rahimakumullah, ini artinya untuk meringankan beban musibah bala itu. Kita kasusuban, terjajak paku, terjajak duri, sakit tuh. Nah, ada dosa yang gugur, ada dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menggibah kita, ada orang yang menyakitkan kita tutur katanya. Kalau kita sedih, nah, ada dosa yang gugur daripada kita, ada dosa yang hilang daripada kita. Pokoknya apapun yang menimpa kita, sesuatu yang kada nyaman itu, salah satu maslahatnya adalah menghapuskan sebahagian dosa-dosa kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Rasulullah bersabda, senantiasa bala itu ada dengan orang mukmin dan mukminah, dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia meninggal dunia, sehingga dia bertemu Allah tanpa ada sedikit membawa dosa. Nah, sakaratul maut itu sakit, itu paling sakit, yang sakit itu sakaratul maut. Nah, itu sakit sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah menghapuskan dosa-dosa mereka. Orang sakaratul maut kayak apa sakitnya? Itu sakit yang terakhir yang diterima dalam dunia. Bila kita sabar menghadapi sakitnya sakaratul maut itu menghabiskan dosa-dosa kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak akan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan sakaratul maut.
biar mautku sakit, asa dosaku dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa sakaratul maut nyaman tak urang mati, tapi di akhirat dalam neraka kaina. Orang mati ini kenyamanan tak urang matinya. Tapi dosanya kada diampuni Tuhan, sehingga di akhirat dia akan menerima azab. Nah, kalau orang mati sakit, orang beriman tapinya matinya sakit sakaratul mautnya, ini akan menghapus dosa-dosanya sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa dosa lagi. Nah, jadi pokoknya bila ada yang sakit, bila ada yang kada nyaman, nah itu satu maslahatnya adalah menggugurkan ada dosa-dosa kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la takunu lahu ad-darajah indallah la yablughuha bi'amali hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Bahwasanya seorang laki-laki sungguh bagi dia itu derajat di sisi Allah yang tidak sampai dia kepada derajat itu dengan amalnya, sehingga dia dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya, maka dia sampai kepada derajat itu dengan sebab bala. Innar rajul, ini umumnya adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu, artinya para alim ulama. Ini ilmunya banyak, tapi inya kada sanggup mengamalkan banyak-banyak ilmunya itu. Orang alim ini baca kitab amalan misalnya, ini baik dibaca subuh, ini baik dibaca jam 9, ini baik dibaca habis tengah hari, ini baik dibaca habis asar, ini baik dibaca habis maghrib. Dalam azkar ada pelajarannya, tapi orang alim sendiri kada mampu mengamalkan apa yang ia sampaikan itu. Nah, artinya apa? Orang alim ini punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang kada bisa dicapainya dengan amaliyah. Diberi Allah dia satu bala, satu musibah di jisimnya, di tubuhnya. Nah, dengan bala itu, pahalanya itu bisa mencapai dia kepada derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu. Nah, itu menurut pensarah hadis tentang innar rajul. Rajul itu biasanya laki-laki yang mempunyai kelebihan. Kalau zakar itu laki-laki, itu cuma umum. Kalimat zakar itu laki-laki, kanak-kanak, laki-laki orang gila, orang kada pintar, zakar laki-laki. Tapi kalau rajul itu biasa laki-laki yang punya kelebihan. Nah, innar rajul, bahwasanya seorang laki-laki yang ada baginya derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadahnya, sehingga dibalakan dia di tubuhnya, maka dia sampai ke derajat itu dengan sebab bala itu. Nah, jadi fungsi maslahat faidah bala ini bisa menghapuskan dosa, bisa pula meninggikan derajat seseorang sehingga dia sampai kepada derajat yang disediakan Allah yang kada bisa dicapainya dengan amal ibadahnya hari-hari itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya hikmah yang ke-102 ini adalah bahwa kita kada akan lepas daripada bala dan musibah selama hidup dalam dunia ini. Namun kita sikapi bala dan musibah itu dengan hal-hal yang dijelaskan oleh pengarang tadi. Dengan demikian kita bisa menerimanya dengan ringan, dengan sabar dan ridha kepada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-103. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم